Halo, warga Nimers. Kebayang gak jika kalian dilempar ke dunia, di mana di dunia itu penuh dengan monster, iblis, bahkan titan yang selalu mengejar dan ingin memakan kalian? Pastinya bakal ngeri banget, karena harus lari dan lari agar bisa bertahan hidup. Oke, berikut daftar 10 anime yang dimana dunianya, tuh serem banget, buat bertahan hidup di sana. Penasaran apa aja animenya? Sebelum ke list, jangan lupa bagi kalian yang belum join, silahkan pencet subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar kami semangat buat video terbaru, yang membahas info seputar dunia anime untuk dibagikan ke kalian. Shingeki no Kyojin atau sering disebut Attack on Titan. Di dunia ini umat manusia berlindung dari para titan, yang memakan manusia. Dengan tinggal di balik dinding setinggi 50 meter. Selama 100 tahun hidup damai, tiba suatu hari di mana dinding yang melindungi manusia dari para titan, berhasil dijebol oleh raksasa yang tingginya melebihi dinding. Akibatnya para titan di luar dinding pun masuk, dan memakan para manusia yang tinggal di dalam. Tidak hanya titan, manusia yang haus akan kekuatan dan kekuasaan saling berperang. Jadi kalau kalian hidup di dunia ini, kalian tinggal pilih, mati dimakan titan atau dibunuh oleh manusia lain. Koutetsuzu no Kabaneri, menceritakan dunia di mana telah terjadi invasi oleh Kabane. Kabane, layaknya virus membuat manusia menjadi zombie, dan menyebarkan virus lewat gigitan. Setelah terkena gigitan Kabane, virus Kabane akan menyerang semua saraf manusia, dan membuat jantung terjangkit menjadi cangkang kristal yang keras. Cara membunuh Kabane, yaitu memenggal kepalanya atau pecahkan jantungnya yang keras. Kabane sangat tertarik dengan bau darah manusia, dan tanpa pikir panjang akan langsung menggigit manusia. Untuk bertahan hidup, umat manusia melakukan perjalanan berpindah-pindah, menggunakan Koutetsuzu atau kereta besi, mencari tempat yang belum terjangkit Kabane. Namun manusia tidak akan merasa aman, karena Kabane ada di semua penjuru negeri. Jadi bisa kebayang, kalau sangat berat hidup di dunia itu. Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Seperti judulnya pembasmi iblis, tentu saja, dunianya dipenuhi dengan iblis, yang memakan manusia. Namun layaknya vampir, iblis akan terbakar, saat terkena cahaya matahari. Jadi waktu teraman hidup di dunia itu, cuma pada siang hari. Namun bila malam telah tiba, bersiaplah teror akan bermunculan oleh para iblis. Berlatar zaman kuno, di mana rumah masih jarang, dan sekedar desa kecil. Bukan cuma di luar, di dalam kamar di dalam rumah pun, bisa jadi sasaran para iblis. Jadi untuk tidur saja udah tidak ada rasa aman, malah gak bisa tidur kalau malam takut bakal dimakan para iblis. Selain terkena sinar matahari, iblis juga bisa terbunuh, dengan senjata khusus milik para pemburu iblis. Yaitu pengguna jurus pernafasan. God Eater, bercerita tentang dunia yang terkena invasi monster, yang muncul entah dari mana, yang disebut Aragami. Aragami monster pemakan manusia, mereka biasanya bergerombol, layaknya kawanan serigala raksasa. Kulitnya yang tebal, sulit ditembus dengan senjata biasa. Hanya God Arc, senjata para God Eater, yang mampu menembus sampai ke bagian terdalam daging Aragami. Karena invasi Aragami mengakibatkan, hampir punahnya populasi manusia. Untuk itu dibuatlah benteng berjalan, bernama Fafnir. Dengan pasukan khusus di dalamnya, bernama God Eater. Namun hanya manusia yang lulus tes, yang boleh tinggal di benteng berjalan. Jadi bagi manusia biasa, akan sangat sulit untuk bertahan hidup di alam liar. Dengan banyaknya kumpulan Aragami, yang siap memangsa kapanpun. Muv-Luv Alternatif Total Eclipse, menceritakan tentang bumi, yang telah lama terkena invasi alien. Entah dari mana datangnya, alien dalam jumlah yang sangat banyak muncul dan menghancurkan kehidupan, dan peradaban manusia di bumi. Alien ini berbentuk monster yang menyeramkan, mereka memakan manusia. Layaknya hama, mereka datang menghancurkan suatu wilayah. Hanya dalam beberapa waktu saja, umat manusia yang bertahan, membuat teknologi canggih, untuk melawan para alien.
yaitu dengan robot humanoid besar, disebut fighter. Namun hanya orang-orang yang mempunyai keterampilan, yang mampu mengendarai humanoid tadi. Jadi bagi manusia biasa, sangat sulit untuk melawan para alien, yang kulitnya saja sangat keras, dan sulit untuk dibunuh. Terlebih lagi mereka selalu datang secara bergerombol. Claymore menceritakan dunia di mana terdapat monster pemakan manusia, dijuluki Yoma. Yoma mampu merubah bentuknya menjadi manusia yang dimakannya. Tidak hanya itu, Yoma mampu mengingat dan meniru semua tingkah laku manusia. Dengan menyamar, Yoma akan memangsa manusia, tanpa diketahui sang korban bahwa kenalannya sudah menjadi Yoma. Sangat sulit membedakan manusia biasa dengan Yoma. Hingga dibuatlah organisasi khusus pemburu Yoma, bernama Claymore. Claymore awalnya manusia biasa, namun karena pelatihan dan mengkonsumsi daging Yoma, membuatnya mempunyai kemampuan khusus. Bagi manusia biasa yang tinggal di dunia ini, kemungkinan besar bakalan dimakan orang terdekatnya, karena dia adalah Yoma yang menyamar. Owarinoceraf menceritakan dunia yang telah terkena virus mematikan corona. Namun anehnya, hanya orang dewasa yang mengalami kematian. Sedangkan anak-anak berhasil selamat. Bangsa vampir tiba-tiba muncul dan melakukan invasi terhadap anak-anak yang selamat. Mereka dijadikan ternak bagi para vampir. Namun kenyataannya, masih ada segelintir manusia yang berhasil selamat dari invasi. Mereka membuat organisasi khusus pemburu vampir. Senjata biasa tidak dapat membunuh vampir, diperlukan senjata kutukan agar dapat membunuh para vampir. Agar bisa bertahan, umat manusia harus mengalahkan para bangsa vampir, namun bagi manusia biasa akan sulit agar bisa mengalahkan para vampir. Evangelion Genesis menceritakan dunia di mana mendekati akhir zaman, di mana terjadi invasi oleh makhluk raksasa misterius. Makhluk ini diberi kode nama Angel atau malaikat. Layaknya seperti malaikat maut yang siap memusnahkan manusia. Terdapat beberapa jenis malaikat yang datang silih berganti. Setiap jenisnya mempunyai kekuatan yang berbeda. Setiap kemunculan malaikat, maka di situ akan terjadi bencana alam yang hebat. Untuk melawan para malaikat dibuatlah unit satuan khusus anti malaikat, yaitu Evangelion. Evangelion sendiri adalah makhluk berbentuk robot raksasa, dan hanya orang tertentu yang mampu mengendalikannya. Untuk Evangelion hanya terdapat beberapa unit saja yang dapat dioperasikan. Tidak hanya itu, untuk mengoperasikan Evangelion, para pilot harus merasakan rasa amat sakit saat Evangelion menerima serangan dari para malaikat. Bagi umat manusia bisa bertahan hidup di kota bawah tanah. Namun ancaman malaikat maut bisa datang kapan saja, meneror dengan bencana kehancuran. Yokuzoku no Neverland berawal dari kehidupan biasa para anak-anak panti yang tinggal damai di panti asuhan. Para anak-anak yang tinggal diawasi oleh seorang wanita yang sering dipanggil Mama oleh anak panti. Namun kehidupan damai di panti adalah kedok belaka. Hingga suatu kejadian di mana kenyataannya mereka dirawat dan dibesarkan di panti semata-mata hanya untuk dijadikan makanan para iblis. Kenyataan anak panti yang dibesarkan hanya untuk dijadikan makanan para iblis. Tidak hanya itu, di dunia tinggal mereka ternyata adalah dunia kekuasaan iblis. Jadi bagi anak yang tidak beruntung mereka hidup dan berakhir menjadi makanan para iblis. Untuk bertahan hidup tidak ada pilihan, selain harus kabur dari panti, dan dari para iblis yang hidup di dunia itu. High School of the Dead menceritakan dunia yang tiba-tiba terjangkit virus massal, di mana muncul zombie yang menularkan virus lewat gigitan. Hanya dalam beberapa waktu saja, dunia sudah dipenuhi akan zombie yang siap menerkam manusia normal. Seperti gamenya Resident Evil, hanya sekelompok orang saja yang mampu bertahan hidup. Tidak hanya itu, mereka harus berlari ke sana kemari, mencari tempat yang aman dari zombie. Namun keseraman akan dunia yang hancur, pecah karena banyaknya fanservice. Jadi untuk bertahan hidup di dunia ini, sangat sulit. Karena untuk berjalan keluar saja, sudah dikepung ribuan bahkan jutaan zombie, yang siap menerkam kalian.
Oke, itulah daftar anime dengan dunia yang menyeramkan karena mengalami invasi, versi Awan Senpai. Kalau kurang silahkan, ditambahkan di komentar bagi yang tahu anime sejenis ini. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman kalian yang suka anime juga. Sampai jumpa di next video. Salam ciao.